Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan eh, penjelasan mengenai fitrah dan kemiskinan ya. Sebelumnya ada pertanyaan mengenai bagaimana berlakunya Umar bin Abdullah. Yang saya bisa rekomendasikan tidak terlalu tebal, terlebih awam. Adapun yang tebal, harusnya kami lihatkan ini sekitar 238 ya, kecil untuk yang versi lengkapnya. Saya coba carikan terlebih. Oke, baik. Saya melanjutkan untuk yang tadi hanya 200 lembar ya, 230-an. Ini Pustaka Kautsar memiliki sekitar hampir 600 halaman ya. Silahkan nanti dicari sendiri di toko buku maupun di marketplace yang resmi ya. Ini juga ada e-booknya, harganya lebih murah. Jika hardcovernya 110, e-booknya 78 sekian. Nah, ini dia informasinya dan ada beberapa previewnya. Silahkan dicari ya, biografi Umar bin Abdul Aziz. Ini untuk menjawab pertanyaan kalau tidak salah Zahira yang bertanya bagaimana beliau kali itu. Silahkan dibaca. Adapun yang buku yang saya miliki itu yang versi tipisnya. Oke, saya rasa kita lanjut ke materi berikutnya. Saya mohon izin off cam terlebih dahulu. Oke, baik. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait primer dan doruriyat. Apakah itu berbeda atau tidak? Menurut saya itu berbeda. Kita lihat, doruriyat adalah menurut saya sebuah level ya. Doruri, haji, tahsini. Artinya apa? Level paling dasar terlebih dahulu, yang paling utama terlebih dahulu, kemudian lanjut ke hajiat di atasnya dan tahsiniyat seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Adapun primer, sekunder, tersier, mari kita perhatikan. Ada sebuah definisi. Kebutuhan primer adalah paling utama untuk dipenuhi. Jenisnya sandang, pangan, papan, ya kan? Kemudian kebutuhan sekunder adalah tidak begitu mendesak. Kebutuhannya mencakup peralatan rumah tangga. Berarti kan dua hal yang berbeda. Sandang, pangan, papan dengan peralatan rumah tangga. Apalagi tersier, kemewahan. Sedangkan hajiat itu tidak selalu dengan kemewahan dan bukanlah suatu kemewahan. Contoh, makanan, tempat tinggal, gitu kan, pakaian itu dianggap primer. Bagaimana jika tempat tinggal itu mewah? Ya tetap primer. Tapi ketika tempat tinggal itu lebih nyaman, lebih bagus, lebih baik, berarti dia sudah naik level dari doruriyat, hajiat, lalu tahsiniyat. Kemudian kebutuhan sekunder. Nah, lihatlah dua perbedaannya antara dua hal yang berbeda antara primer dan sekunder. Adapun hajiat, doruriyat, hajiat, tahsiniyat adalah sebuah tingkatan kalau menurut saya. Tersier, lihatlah barang mewah lainnya. Itu sudah digolongkan mewah. Apakah hajiat itu sebuah kemewahan? Saya rasa tidak sampai ya. Hajiat adalah sebuah, tahsiniyat adalah sebuah, misalkan kita menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang berbahan dasar lebih baik, itu bisa jadi hajiat, tapi tidak sampai pada titik mewah. Apakah laptop smartphone itu bisa menjadi kebutuhan daruriyat? Iya, ketika COVID memiliki laptop dan smartphone atau salah satunya untuk menunjang pendidikan, untuk hifdzul akal, karena salah satu hal yang bisa mendukung itu adalah laptop dan smartphone, maka bisa dikatakan itu daruriyat untuk bersekolah, untuk kuliah. Namun, di dalam primer, sekunder, tersier, barang elektronik digolongkan kebutuhan tersier. Itu perbedaannya. Oke. Liburan luar negeri, makan mewah ya. Jadi serba kemewahan. Dimana belum tentu sesuatu tersier di sini akan masuk kepada hajiat sekalipun, tersier tahsiniyat sekalipun. Oke. Saya rasa itulah perbedaan menurut saya antara primer dan doruriyat. Artinya primer, sekunder, tersier adalah sebuah penggolongan ya, golongannya berbeda. Namun doruriyat, tahsiniyat, doruriyat, hajiat, dan tahsiniyat adalah sebuah tingkatan. Di dua hal yang berbeda. Misalkan primer ini bisa dikatakan adalah sebuah skala nominal, doruriyat, hajiat, tahsiniyat adalah skala ordinal. Nah, oke. Saya rasa sudah jelas ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini tidak
memiliki makna yang salah atau tidak membingungkan dan tidak menyesatkan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Poverty measurement, pengukuran kemiskinan. Mari kita lihat bagaimana internasional mengukur sebuah kemiskinan. Di sini kita lihat di Amerika Serikat per hari ini bisa kita ketahui adalah 24 $24,55. Sedangkan kurs hari ini per dolarnya adalah kita ketahui 15.000, kita kalikan ya 15.850, atau pendapatan per hari dikatakan miskin di Amerika Serikat adalah sekian. Sedangkan internasional poverty line, batas kemiskinan secara internasional tentukan 2,15 per hari. Misalkan ini kita kalikan 20 hari kerja dalam 1 bulan, maka batas di US itu kemiskinan setara dengan sekitar 7.782.000. Sekitar ini ya, bisa kita lihat tadi ya. Sedangkan secara internasional 15.850 kita kalikan 2,15 per harinya 34. Kita kalikan dalam 20 hari kerja misalkan sekitar 600. Oke. Anggaplah kita mencoba mengalikannya dengan bekerja sampai hari Sabtu gitu. 6 hari kerja. 6 hari kerja dikalikan 4 berarti sekitar 24 hari kerja. Kan ya? Maaf. Oh, sebentar, salah. 15.850 kita kali dengan 2,15 per harinya. Kemudian kita kalikan dengan 24 hari kerja dalam sebulan. Internasional standar per bulan dikatakan miskin adalah ketika pendapatan 817.000 per bulan. Nah, bisa kita ketahui bagaimana dengan Indonesia. Silahkan nanti dicari di BPS. Seingat saya BPS itu sekitar 600 IDN ya. IDN Indonesia itu sekitar 600 sampai 700.000 per bulan. Ini semuanya per bulan, monthly. Ih, keluarin semuanya. Oke, mohon maaf. Harga hotel murah. Mohon maaf ada iklan sebentar ya. Oke, kita kembali lagi. Itu poverty measurement di Amerika, secara internasional, kemudian di Indonesia. Bagaimana dengan Islam? Kita bisa sepakati ukuran kemiskinan Islam adalah 85 gram emas. Kemarin masih ingat ya gambar yang ini? Batas materialnya itu berapa? Materialnya secara Islam berapakah muzaki dengan mustahik itu? Mari kita lihat. Di sini saya membuka sebuah halaman kalkulator ya. Kita coba hitungkan. 85 gram emas dikali harga 1 gram misalnya. Berarti pendapatannya setahun sekian dibagi 12 sekitar 10.412.000. Bagaimana dengan Islam? Islam memiliki standar yang paling tinggi untuk menghargai batas kemiskinan. Standar Islam Islam memiliki standar dikatakan ketika kita rupiahkan ini di Amerika ketika kita rupiahkan itu sekitar 7 juta. Internasional dirupiahkan sekitar ini. Indonesia rupiahnya sekitar ini tidak sampai 1 juta. Ini 10.400.000. Jadi kita memiliki standar yang paling tinggi. Misalkan kita ubah standarnya sebentar. Kita gunakan penjumlahan antara 50, 25, dan 10. Oke, maka kita coba 14, 2, 40. Kita tambah 35, 4, 50. Kita tambahkan 70, 7, 50. Dengan kita
dikalikan dengan 1000 tahun, tahun ini dibagikan 12, jadi sebulan sekitar antara 10.400.000 sampai 10 juta. Ketika pendapatan seseorang di Indonesia belum mencapai 10 juta per bulan, maka dia secara fikih masih berhak mendapatkan dana zakat. Namun realitanya apakah demikian di Indonesia? Allah alam bisa. Jadi kita bisa amati bagaimana standar Islam lebih menghargai, lebih memanusiakan manusia dibanding standar yang dibuat oleh ukuran manusia. Jadi dalam standar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga nabinya di zaman Al-Quran dan Sunnah. Oke, jadi itulah perbandingan garis kemiskinan. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu apakah kemiskinan itu produk daripada Islam, sunatullah, apakah kemiskinan itu produk kapitalis? Bentar ya. Oke, baik. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menyebut kemiskinan. Di sini Allah menyampaikan melalui Rasulullah SAW, dialah yang menjadikan orang tertawa menangis, ya, mematikan menghidupkan, ya, lawan katanya, berpasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian kematian dan kehidupan. Kemudian kita bisa simak di sini kekayaan dan kecukupan. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Artinya apa? Menurut Al-Quran, padanan kekayaan adalah cukup. Oke? Menurut Al-Quran, padanan kaya bukan miskin, tapi kaya cukup. Artinya apa? Bisa kita pahami bahwasanya kondisi kemiskinan ini dugaan sementara adalah produk dari kapitalis atau pemikiran ekonomi yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Apakah kemudian kemiskinan itu sunatullah? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum bisa memberikan jawabannya, namun bisa kita katakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, Islam memiliki solusi, yaitu ziswaf, dana sosial Islam yang jelas-jelas dinyatakan dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya hifdul mal itu tercapai. Apa hifdul mal daripada dana sosial Islam? Zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan usyr, dan lain sebagainya, kharj, dan lain sebagainya, supaya menjadikan kondisi kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin. Oleh karena itu saya yakin kemiskinan adalah produk hasil akibat dari penerapan ekonomi yang tidak berdasarkan aturan Islam. Ketika aturan Islam diterapkan, maka dalam Al-Quran dijelaskan kaya dan cukup. Gitu ya. Mungkinkah kemiskinan itu dihapuskan? Di dalam sejarah Islam, zaman keemasan Islam, kondisi miskin itu pernah tidak ada. Alias semua umat Islam di waktu itu merasakan kecukupan. Ada yang kaya? Ada. Ada yang cukup? Ada. Ada yang miskin? Saat itu diindikasikan sampai tidak ada umat Islam yang berhak atau layak mendapatkan harta zakat. Di mana dari kalimat ini bisa kita simpulkan manusia Muslim pada umumnya, pada khususnya umat Islam di zaman itu sudah tidak masuk kategori mustahil, sudah tidak masuk kategori miskin dan fakir, sehingga mereka kesulitan untuk menyalurkan dana zakatnya. Itu gambarannya ya, kita bisa bayangkan. Kemudian pertanyaan ketiga, mana yang lebih adil, ukuran kemiskinan konvensional atau Islami? Silahkan kalian pikirkan, silahkan kalian pelajari lebih lanjut supaya bisa menjawab pertanyaan ini. Kita lanjutkan. Bagaimana dalam hadis Nabi dikatakan tentang kemiskinan ini dan ziswaf ini ya? Mari kita simak hadis tersebut. Oke, ini bisa kalian download atau kalian buka di quran.com ya. Ini bisa saya letakkan di kolom chat. Semoga bisa tersampaikan ya. Linknya bisa diklik nanti. Oke, kita lanjut ke hadis Nabi. Hadis Nabi juga saya coba sertakan linknya di sini. Tuh, atau bisa juga di sini
copy. Saya coba kopikan di kolom chat. Nah, silahkan. Wah, melebihi ternyata ya, mohon maaf. Melebihi berarti saya coba hilangkan. Saya coba pecah jadi dua ya, antara Arabic dan artinya. Bisa sampai dia. Tuh, itu redaksi hadisnya ada di chat. Silakan kalian bisa cari sendiri di sunnah.com di buku Kitab Bukhari di nomor hadis 1395. Artinya apa? Kita simak yang terakhir. Tukhadu min ihim wa turaddu ala ihim. Yang artinya adalah so then teach them. Ajarilah mereka bahwa Allah itu membuat ini wajib bagi mereka untuk membayar zakat from their property, dari hartanya, dan ini diambil dari yang kaya di antara mereka kemudian diberikan kepada yang miskin, ya. it hum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna rasulullah fa in hum atau lidzalika fa alimhum annallaha qadis tarodo alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailah. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada alaihim, diwajibkan kepada kalian sedekatan fi amwalihim, ya, membagikan hartanya. Jadi zakat, perintah zakat itu selalu, ya, hampir selalu disandingkan dengan perintah sholat. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Hadis Bukhari. Hadisnya sahih. Begitu juga ada di Muslim. Jadi kita bisa lihat jelas-jelas dalam Islam sampai diatur bagaimana untuk mencapai maksud syariah yang menjaga harta adalah dengan cara mengambil di antara yang kaya dibagikan ke miskin. Ya, di sini kita jelas-jelas the poor, gitu kan. Berarti ada kondisi miskin. Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan dan Allah yang menciptakan kaya dan cukup. Mengapa bukan kaya dan miskin? Karena apa? Ketika syariat-syariat Islam dilaksanakan, maka kondisi yang terjadi adalah kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Adapun yang terakhir adalah prioritas dana sosial, ya. Ini poverty line tadi, prioritas dana sosial. Mengenai prioritas dana sosial ini, saya memiliki pendapat dan beberapa referensi yang saya baca. Mana yang lebih utama, orang yang kurang mampu, golongan poor, itu kita pecah jadi dua. Poor kafir, poor eh, tidak sholat atau kurang beriman, tidak sholat lah ya. Poor ini muslim, muslim yang kurang beriman atau kuman. Ini yang beriman. Maka prioritas pertama dalam memberikan dana sosial Islam, yaitu ziswaf, adalah yang pertama kepada orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Ketika kita memberikan harta kepada orang-orang yang beriman, maka harta itu akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Namun, bagaimana jika harta itu diberikan kepada orang yang kurang beriman? Kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa jadi harta pemberian kita digunakan untuk, mohon maaf, judi, beli minuman keras, main sabung ayam, dan hal-hal makruh. Contohnya, dibelikan rokok, ya, sesuatu hal yang merusak, tidak membangun, begadang, merusak kesehatan, merusak pikiran. Tapi ketika kita berikan kepada orang yang kekurangan namun mereka beriman, insya Allah alokasi dana ini akan digunakan untuk hal-hal yang halal dan thayyib, karena dia sudah memiliki pengetahuan tentang hal tentang membelanjakan harta. Misalkan di sini, ketika kita berikan ke material properti yang bukan absolute property, kita berikan ke mereka yang kuadran 2, maka kita tidak khawatir dana itu akan digunakan untuk hal-hal yang justru bertentangan dengan agama. Tapi ketika kita memberikan dana ke mereka yang
kuadran 4 atau absolute poverty atau orang miskin muslim yang tidak sholat, yang sholatnya bolong-bolong atau imannya kurang, maka kekhawatirannya adalah akan digunakan kepada hal-hal yang justru merusak gitu, justru kurang ya menurut saya. Nah, kemudian pilihan yang terakhir ketika semua umat Islam sudah menerima zakatnya, sudah menerima haknya, maka yang terjadi di dalam kisah, di dalam era keemasan Islam, terutama yang tercatat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah karena tidak ditemukannya umat Islam yang berhak mendapatkan dana zakat atau zis gitu, ya, maka mereka akhirnya memberikan kepada sesama manusia yang eh, yang notabene belum berislam. Dan dugaan saya dari situlah banyak umat-umat non-Islam, umat-umat kafir karena dibantu oleh Umar bin Abdul Aziz dari dapatnya Baitul Malnya, mereka kemudian berbondong-bondong memeluk Islam dengan sukarela. Dan dugaan saya yang kemudian adalah jangan-jangan kristenisasi atau kristologi tentang membagi-bagikan makanan itu berawal dari peristiwa ini. Padahal kita tidak ingin mengajak mereka masuk Islam dengan cara membagikan makan. Ya kebetulan saja umat Islam di zaman itu sudah sejahtera, sudah tidak ada yang perlu dibantu dengan dana zakat, dengan dana dari Baitul Mal. Ya sudah, sebagai sesama umat manusia kita saling tolong menolong dan kita memberikannya. Ini masih pemikiran saya, memberikan kepada mereka yang miskin dari golongan yang ketiga ini. Dan kemudian mereka secara sukarela melihat Islam itu baik, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Barangkali peristiwa inilah yang dilihat. Oh, mereka dikasih makanan untuk masuk Islam. Tidak. Sesungguhnya kita memang membantu, bukan berharap dengan bantuan ini dia masuk Islam. Tapi kebetulan karena kita berlebih dan mereka masuk Islam bukan dengan cara paksaan, alias dengan kesadaran. Beda dengan orang-orang kristenisasi, di mana mereka mensyaratkan kalau mau dapat bantuan, masuk Kristen dulu. Itu yang saya pahami. Itu yang saya dengar dari beberapa mantan pendeta. Kristenisasi adalah dia mau membantu ketika dia seakidah. Padahal peristiwa di zaman Umar bin Abdul Aziz tidak seperti itu. Mereka memberikan bantuan tanpa ada syarat harus masuk Islam duluan. Karena memang dana Baitul Mal di zaman itu berlebih. Tidak ditemukan orang Islam yang berhak mendapatkan zakat. Sehingga dana bantuan diberikan kemana? Diberikan mereka yang golongan ketiga, orang miskin yang masih kafir. Ya memang dengan harapan, dengan diberi bantuan, bisa mendapat hidayah. Tapi bukan menjadi syarat ya. Artinya perbedaannya terletak pada misalkan kamu mau bantuan masuk Islam dulu. Tidak seperti itu. Tapi ya sudah dibantu dengan ikhlas karena memang kelebihan dana. Berharap ada harapan, tapi tidak dijadikan syarat. Berbeda dengan proyek ataupun agenda kristenisasi, di mana di daerah-daerah miskin di Indonesia, di daerah saya sendiri di Ponorogo juga ada, di Malang Selatan juga ada. Mereka misinya adalah jika mau dana bantuan, syaratnya adalah masuk Kristen dulu. Nah itu bedanya ya. Mohon maaf, bukan bukan niat untuk menjustifikasi salah satu pihak, namun memang seperti itulah keadaan yang ada di masyarakat kita berdasarkan beberapa referensi, beberapa informasi yang insya Allah valid dari beliau-beliau yang dulunya memang pernah melihat secara langsung, termasuk Ustadz Andri Kurniawan yang mengatakan demikian, yang saya ingat, dan beberapa orang lain yang memang bergerak di bidang usuluddin ya. Baik, saya rasa penjelasan untuk Ziswaf dan poverty yang belum saya sampaikan di kelas dan khawatir tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjelaskan di dalam kelas, maka saya berijtihad, berikhtiar, berusaha dengan pembuatan video ini, maka keterbatasan waktu di dalam kelas, baik kelas hari Selasa maupun Jumat yang belum tersampaikan di kelas, dapat diwakili dengan adanya video ini. Demikian, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.